Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi yang akan menjadi host kamu dalam episode ke-30 kali ini. Sobat Jatim, podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikemas secara ringan dan santai berisikan topik-topik tentang hot issues yang sedang beredar di masyarakat, kebijakan-kebijakan, serta event-event yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sobat Jatim, kali ini saya sedang berada di Bandara Internasional Juanda, tepatnya di kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Juanda. Dan sudah bersama saya di sini ada Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Juanda di Sidoarjo. Selamat pagi Bapak Hendro Prayitno. Selamat pagi Mas Fandi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mungkin Bapak bisa langsung menyapa Sobat Jatim Baik. yang ada di sana Pak. Selamat pagi Sobat Jatim, saya Hendro Prayitno. Saya di Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Juanda Surabaya sebagai Inspektor Angkutan Udara Ahli Muda. Kegiatan sehari-hari saya adalah tugasnya adalah mengawasi, mengatur pengendalian terhadap kegiatan angkutan udara atau penerbangan di wilayah kerja kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3. Oke, baik. Saya ada sedikit pantun nih Pak buat Ya. membuka podcast kita pada kali ini. Baik, boleh ya Pak ya? Silakan Mas. Oh, boleh. Nanti dibalas cakep ya Pak. Cakep. Oke. Jalan-jalan ke IKN di Kaltim. Cakep. Berangkatnya lewat kota Surabaya. Halo teman-teman Sobat Jatim. Yuk kenal lebih lanjut dengan Outbound Wilayah 3 Juanda. Wah, oke, mantap. Oke. Saya ada juga, Mas. Oh, ada. Wah, Oke. dibalas pantunnya sama Pak Hendro. Monggo silakan. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Naik pesawat landing Juanda. Cakep. Hai Sobat Jatim. Ayo kita dukung bersama pembangunan Ibu Kota Nusantara. Wah, luar biasa. Baik Sobat Jatim, kali ini saya dan Pak Hendro akan ngobrolin seputar bagaimana Jawa Timur mendukung adanya Ibu Kota Nusantara, mengingat Jatim juga diprediksi sebagai center of gravity dalam konstelasi perekonomian nasional. Dan juga tidak lupa kita juga akan membahas tentang apa sih sebenarnya Otoritas Bandara Wilayah 3 Juanda ini. Gitu ya Pak ya? Ya. Baik. Bagaimana Pak ini kabar dan kondisi Bandara Juanda saat ini secara umum menurut Bapak saat Secara ini? umum Iya. Bandar Juanda kalau kita lihat dari traffic pasca pandemi, Pasca pandemi ya? iya cenderung ada kenaikan. Walaupun jumlah kenaikan belum sama dengan jumlah trafficnya, maksud saya belum sama dengan sebelum pandemi. Oh, ini secara keseluruhan ya Pak ya? Betul, secara keseluruhan ya trafficnya. Yang dulu mungkin sebelum pandemi adalah kita pergerakan penerbangan per hari ada sampai dengan 450 penerbangan. Ya. Untuk saat ini udah mencapai kembali ke level 300. Udah mendekati. Udah mendekati, Iya. maksudnya masih berjalan lagi Betul. menjadi yang seperti kayak Betul. kemarin gitu ya Pak ya? Siap. Oh, berarti memang setelah pandemi itu masih merangkak sedikit-sedikit Masih, lah Pak ya? masih, Tapi perkembangannya ada? Ada, Sampai progres seperti ada. sekarang Sampai sekarang progresnya? ada. Oke, baik Pak. Saya mau nanya nih Pak, peran otoritas bandara dalam melakukan pelayanan dan pengawasan, khususnya di Bandar Udara Internasional Juanda ini. Monggo silakan bisa dijelaskan ke Sobat Jatim Pak. Oke. Otoritas Bandar Udara ada karena adanya PM 41 tentang tugas wewenang kantor otoritas bandar udara. Tugasnya adalah melaksanakan pengendalian, pengaturan dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara di wilayah kerjanya. Kebetulan di otoritas bandar udara wilayah 3 ini membawahi 4 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Kalimantan Selatan. Kantor pusatnya di sini ya Pak ya? Ya, Oke. kedudukan kantor otoritas wilayah 3 ada di Juanda. Seperti itu, Mas. Oke, untuk fungsinya? Sebagai apa? Fungsinya pemerintahan itu ya melaksanakan pengendalian seperti apa namanya untuk kegiatan sosialisasi peraturan kepada masyarakat atau kepada stakeholder yang ada seperti itu. Gitu. Berarti melakukan pengawasan lebih tepatnya Betul, ya Pak ya. Oke, baik. Ibu Kota Nusantara Pak, Iya. pasca diresmikan, bagaimana kondisi traffic penerbangan dari Jawa Timur ke wilayah khususnya di Indonesia Tengah, utamanya untuk rute Kalimantan? Mungkin bisa dijelaskan Pak setelah adanya IKN ini ya. Ya, kita tahu semua IKN mulai
suarakan dari Pak Presiden Iya. 2020 Mas ya, Iya, mulai 2020, itu sejak tahun yang itu lalu. beberapa data yang ada dari traffic mulai tumbuh Mulai tumbuh ya, Pak. dari tahun 2022. Data yang kami ada itu ada sekitar 18 movement tiap hari ya, tiap hari. 2022, 2023 naik lagi menjadi 20, sekarang udah sampai 25 pergerakan per hari. Pergerakan, Pak. Namun sebetulnya kalau lihat di bandara di sana sendiri kan belum ada ya, di IKN khusus ya, masih progres. Yang ada adalah bandara pendukung, cakupan itu ada 3 bandara di Kalimantan Timur, yaitu adalah Balikpapan, Samarinda Sama Berau. atau APP Pranoto dan Bero. Itu oke. sih. Itu yang sekarang perbedaannya Pak? Apa Pak? Sebelum adanya IKN sama sekarang dari adanya 3 bandara itu mungkin ada langsung direct ke Oh iya. Kalau sebelum ada APP Pranoto itu lebih fokus penerbangan kita direct adalah ke Balikpapan. ke Balikpapan saja. Balikpapan ya. Sebelum Ke Bero IKN ya, pun Pak? tidak ada, harus transit ke Balikpapan. Jadi penerbangan memang frekuensi Balikpapan saat itu tinggi banget. Mungkin sehari bisa mencapai 30-40 traffic per hari untuk ke Balikpapan. Take off landing ya, seperti itu. Karena waktu itu kan memang bandara Temindung waktu itu belum ada APP Pranoto, itu adalah kapasitasnya masih kecil. Landasannya hanya cukup dari oleh pesawat jenis propeller. Jadi semua penerbangan yang ke Temindung melalui Balikpapan dengan menggunakan jet. Baru nanti feeder ke feeder. Kalau Temindung. untuk sekarang bisa Mas, langsung ke ya, Pranoto direct. langsung bisa. maskapai apa aja Pak yang sering Ada terbang ke sana? Superjet, Air Superjet. ya ada Pelita, Oh, banyak ada ya sekarang Pak. Batik, ada. Berarti perbedaannya memang benar-benar kelihatan ya Pak ya dari Ya, sebelum dan sesudah ada kalau, IKN ya Pak. kalau dulu kan belum ada Superjet ya, Iya. baru ada masuk Superjet Pelita, sudah mulai ada juga itu. Kira-kira berapa persen Pak perbedaannya, perubahannya dari sebelum dan sesudah ini? Oh, ini udah trafficnya ya. Data trafficnya yang ke Indonesia Tengah khususnya Kalimantan ya? Iya betul. Kalau dari pergerakan itu dari tahun 2022 ke 2023, karena 24 belum selesai ya ini ya. Iya. 2023 ada kenaikan pergerakan pesawat sampai 17% Oh, kenaikannya. Kalau penumpang sekitar 15, sekian persen, oke. untuk kargo 3, sekian persen pertumbuhannya ya. Iya. Ini ya mungkin karena masih proses recovery after pandemi ya mungkin ya. pandemi, iya. Nanti ke depan mungkin yang akan lebih baik lagi mungkin. Iya, apalagi bandara kita Bandar- jadi ya. Iya, bandara IKN jadi pasti naik. Ya, Ini pasti. masih belum jadi aja udah Betul, naiknya betul, tinggi ya Pak iya. ya. Mungkin apa didominasi apa Pak yang orang-orang ke sana itu? Kalau kami lihat sih profiling ya pekerja ya, rata-rata pekerja. Untuk penumpang yang ke arah Kalimantan Timur rata pekerja itu pekerja perkebunan, proyek dan pertambangan itu sih. Rata-rata seperti itu. Berarti nanti kalau IKN udah jadi pasti peningkatannya semakin tinggi ya Pak ya? Ya, saya yakin seperti itu karena kan mungkin ibu kota negara kan semua Betul. kegiatan banyak akan dilakukan di sana pemerintahan seperti itu. Berarti secara frekuensi ke Kalimantan Timur bagaimana Pak? Maksudnya frekuensi untuk Frekuensi untuk penerbangan ke sana. sampai saat ini masih nambah bagus Masih sekali. nambah bagus ya tadi ya, Pak, bagus. Masih. Oke, nah Pak saya mau tanya, untuk ke IKN itu kalau sekarang nih Pak, ini rutenya itu bagaimana rute ke IKN? Untuk saat ini harus bagaimana misalnya nih saya mau ke IKN atau Ya. mau lihat-lihat gitu, saya harus kemana dulu? Ya paling dekat paling kan ke Paling Balikpapan dekat ya. karena kan belum jadi ya Pak ya bandara Betul, IKN. betul. Nah, Rencana kan nanti tanggal 17 ya, update-nya seperti apa kurang sebegitu mengikuti, tapi memang lagi progres. Setelah itu kalau nggak ada itu ya kita landing ke Balikpapan, baru kita perjalanan darat ke sana seperti itu. Dari Juanda. Dari Juanda, Balikpapan. dari ke Balikpapan, baru perjalanan darat ke arah ke IKN seperti itu. Berapa jam Pak dari sana kira-kira? Bapak pernah ke sana? Belum pernah mas? Oh, belum pernah. Belum pernah gitu. Tapi kira-kira berapa Pak? Berapa jam kalau dari bandara? Saya belum pernah. Belum ya, pernah ke sana ya? Saya belum pernah. Saya sih nggak Tapi pernah. untuk rute tercepat saat ini itu ya kalau Iya mau sih. ke IKN ya. Iya, Kita ke seperti itu. Balikpapan Iya, dulu, Balikpapan dulu. baru nanti kita langsung feeder Iya. ke IKN sana. ya. Baik. Tadi maskapainya yang sering tadi ya maskapai Super Agent ya, Iya, Pak. Superjet, Lion. Kalau sebelum adanya IKN apa aja Pak yang di sana Pak? di sana Sebelum adanya maksudnya maskapainya ya. Maskapainya. Maskapainya. Karena kan ada pertambahan maskapai kan ini. Betul. Ada Lion, Citylink,
Oke. batik gitu. Sekarang pertambangan adalah super iJet Ada dan pelita. pelita. Ya, Oh gitu. iya ya, berarti memang adanya IKN ini benar-benar naik ya Pak ya, Ya, untuk secara frekuensi, betul, secara betul. maskapai juga Maskapainya ada juga ya. pertambahan juga. Betul. Baik. Oke Pak. Banyak yang menyebut bahwa Jawa Timur ini adalah gerbang ibu kota Nusantara. Bahkan beberapa pakar dan dan tokoh itu menyebutkan secara de facto ibu kota negara itu di Jawa Timur karena mungkin penunjang ekonomi terbesar kedua ya Pak ya. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak dalam hal ini khususnya dalam perspektif penerbangan, aktivitas penerbangan? Kalau saya setuju banget ya apa dengan pakar itu Iya, Jawa Timur betul ya. de facto gerbangnya ya. Gerbang iya. Ya kita tahu ya tadi disebutkan Mas Fandi memang Jawa Timur adalah punya kontribusi terbesar perekonomian Terbesar nomor 2 ya perekonomian, iya. di Pulau Jawa ya. Akhirnya kan gerbang. Betul, betul. Kan ini kenapa Terus Pak Rum? Juanda juga ada salah satu bandara terbesar Betul, di Indonesia. iya. Selain Cengkareng dan Denpasar. Denpasar. Dengan Juanda kita bisa kemana-mana menghubungkan dari Surabaya ke Kalimantan dan seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan juga di luar negeri kan juga Ada banyak. juga, ada, ya. Tapi memang kalau luar negeri memang kita tidak sebanyak Denpasar ya. Tapi kalau penerbangan domestik kita banyak rutenya. Jadi bagaimana menurut Bapak tentang itu tadi Pak, tentang Jatim sebenarnya menjadi Ya sangat setuju banget, sangat setuju karena Setuju, tadi ya. Juanda sebagai bandara bisa besar menghubungkan semua rute domestik termasuk ke bandara cakupan IKN. Otomatis perekonomian tergerak di situ kan, banyak hilir mudik penumpang, kargo dan lain-lainnya pasti itu. Saya setuju banget itu kalau Jatim sebagai gerbang. Oke Pak, baik. Dengan adanya IKN ini Pak, Dirjen Hubungan Udara melalui otoritas bandara juga apakah ada kontribusi misalnya nih Pak turut meningkatkan infrastruktur atau mungkin layanan-layanan dalam aktivitas penerbangan ke rute tersebut? Kalau dari kami otoritas adalah sebagai panjang tangan dari Dirjen Perhubungan Udara dari untuk kontribusinya aja salah satunya adalah kita ada kegiatan tahunan yaitu konferensi slot domestik itu per season ada summer winter dan di situ akan kita melaksanakan negosiasi slot untuk penerbangan untuk izin rute kita coba menyampaikan maskapai untuk menawarkan ini ada rute ini Anda mau terbang nggak ini demandnya segini nih ada nih itu coba kita membantu dari situ seperti itu kalau bangunan memang kalau dari infrastruktur bandara sendiri memang IKN di luar wilayah kita, tapi Dirjen Udara sudah ada di sana. Direktorat Teknisnya Bandar Udara untuk membangun bandar udara itu. Seperti itu. Berarti secara tadi Pak kita kembali lagi ke Pak traffic tadi Iya. juga udah lumayan tinggi ya Pak Iya, data yang diberikan betul. Pak tadi yang Betul, betul. 15% Iya. untuk penumpang dan berapa Pak tadi? 17,07 lah sekitar segitu untuk Frekuensi pesawat ya. pesawatnya ya. Pertumbuhannya seperti itu. Apakah jika Pak bandara IKN nanti misalnya sudah jadi nih, udah lengkap semuanya, apakah mungkin ada direct dari Juanda langsung ke Saya kira ada Mas ya, pasti karena Pastinya melihat ya. bandaranya rencananya panjang lebarnya juga mungkin 3.000 dengan kekuatan PCN yang bisa mendukung pesawat berbadan lebar ataupun narrow body, saya kira ada, pasti ada ke sana. Iya. karena juga kan Pak ya pusat pemerintahnya kan baru di sana Betul, ya. ya. Tingkat frekuensi orang mau ke sana itu juga Betul. pasti banyak. Ya. Kayak gitu. Kayak dulu kan mungkin kita dinas kan ke Jakarta Betul, ya, ya. kan, Pak. Ya. Jakarta kan sering bolak-balik Jakarta Surabaya. Sekarang mungkin kalau IKN udah jadi ini kan jadi Surabaya Ya. IKN, Surabaya IKN kayak gitu. Berarti gimana Pak? Apa ya Pak? Untuk di sini persiapannya untuk IKN ini, persiapannya untuk ketika bandara IKN ini jadi, udah mungkin ada persiapan khusus. Kalau persiapan khusus saya kira sampai saat ini ya belum ada, tapi ya itu kita coba menawarkan ya ke membantu penyelenggara bandara khususnya di Juanda ya untuk waktu saat negosiasi slot kita sampaikan untuk membuka rute ke direct dari Surabaya ke IKN
Berarti secara tidak langsung sudah ada maskapai yang melirik ya Pak atau bagaimana? Melirik untuk membuka Ya rute kalau penerbangan. kita lihat kan memang demand itu kan kita belum bisa memetakan ya demand. Tapi dengan nanti dengan ada bandara otomatis yang orang pekerja yang dari Balikpapan dia harus lewat darat dulu ke IAIN bisa langsung itu. Otomatis pusat perekonomian ada di sana pasti ya ada gula ada semut ya Mas ya. Iya, iya, Pasti betul. akan ke sana. Pasti yakin ke sana. Gitu. Baik. Maskapai itu secara mungkin pastinya melirik ya Pak ya, pengen membuka rute Ya, ke sana ya Pak ya. pasti. Kalau saya melihat itu Apa kan faktor-faktornya apa Pak? Maskapai ini ingin membuka. pertama kan kalau namanya ibu kota negara pasti pusat perekonomian ya. Iya. Kedua ada otomatis semua kegiatan pemerintahan ada di sana. Pemerintahan, Berarti pusat pemerintahannya di iya, sana. ada perjalanan dinas dan macam-macam. Betul. Seperti Bisnis-bisnis itu. juga Ya, seperti kan di seperti sana. itu. Heeh. Membutuhkan itu. Seperti itu yang akan menjadi demand awal ya untuk melirik ke sana seperti apa nanti dengan adanya ini penerbangan dan sebagainya itu akan tumbuh dengan adanya trust dari penumpang akan tumbuh semua ya pasti akan bertambah lah saya itu. Ya, karena kita melihat ibu kota sekarang yang di Jakarta Ya, kan ya betul, Pak ya. ya. Banyak sekali penerbangan ke sana Ya, dan betul. mungkin saya juga mungkin kan nggak bisa mungkin besok di KN juga seperti ini juga ya, Ya, Pak. ya. Harapannya seperti itu kan tidak Jakarta saja ya. Iya. Di sana udah pelik sekali untuk kemacetan untuk menghindari itu pindah ke IKN. Iya. Anu Pak, untuk secara umum kondisi traffic paling banyak rute kemana Pak dari sini Pak Rute banyak sampai saat ini ya sampai saat ini? Surabaya Cengkareng Mas. Sampai saat Cengkareng, ini ya sampai saat yang dominan itu. Ada Kedua, berapa penerbangan Pak kali sampai saat ini? hampir tiap jam ada sih. Kalau kan ada di Cengkareng, ada di Halim. Tapi itu dominasi Cengkareng masih tiap jam. Hampir semua penerbangan maskapai ada rute ke sana, kecuali satu ya. Boleh sebutan nggak? Boleh apa Pak? Mungkin karena keterbatasan masih armada, jadi kayak Sriwijaya, anaknya belum ada dari sini ke ke Jakarta. Dulu ada, sekarang mereka bermainnya ke Wilayah Timur. Gitu. Karena keterbatasan armada saja sih. Betul. Kalau normal dulu sebelum Covid itu ada juga ke sana. Tapi dominan untuk rute yang Surabaya Cengkareng. Terus kedua adalah Surabaya Balikpapan. Balikpapan ya Pak ya? Ya. Begitu juga Surabaya Banjarmasin. Oh, berarti masih mendominasi saat Masih. ini adalah Masih. Cengkareng. Untuk domestik ya. Untuk domestik. Iya, Untuk betul. di luar yang di internasional Pak. Internasional sampai saat ini ada Singapura dan Kuala Lumpur. Singapura dan Kuala Lumpur. Ya, untuk dari Surabaya. Itu yang dominan ada rutenya ya. Itu. Udah ada berapa Pak penerbangan kira-kira sehari untuk penerbangan ke sana? Ke mana? Ke Kuala Lumpur, ke Singapura. Sehari itu kan ada AirAsia, ada Super AZ, ada Oh, Super aja tuh ya, udah. ada juga sana. Ya, mungkin sehari sekitar 4 lah untuk Kuala Lumpur ya, 4 penerbangan. Tapi itu tiap hari ya. Ada. Baik. Ini Pak, Bandara Juanda ini kan posisinya sebagai bandara internasional. Betul. Nah, Anda melihat perannya seperti apa di antara bandara-bandara internasional di Indonesia yang lain? Perbedaannya mungkin Pak. Perbedaannya Atau perannya Bandara Juanda ini dibandingkan bandara-bandara internasional yang lain di Indonesia. ya, kalau di Juanda ini kan rata-rata sih kalau penumpang kita lihat kan wisatawan juga nggak terlalu banyak ya dibandingkan Bali, beda Iya, ya. iya. Dengan kalau memang destinasi wisata Bali lebih banyak daripada Surabaya, cuma lebih banyak ke pekerja. Tapi ya, kalau boleh kita sebut ya tenaga kerja ya. Bisnis trip gitu Pak ya. Ya itu terus pekerja asing kita itu yang TKW, TKI itu ke arah sana seperti itu sih. Baik Pak, mungkin ada apa Pak program-program kerja dari Outbound ini mungkin apa mungkin ada kedepannya mau ada apa itu boleh disampaikan Pak Sobat Jatim. Kalau program kita sih tetap sesuai dengan tugas pokok Outbound itu melaksanakan pengendalian, pengawasan. Kita tetap menghimbau kan masih banyak tuh kemarin masih banyak balon udara yang layang-layang gitu. Iya. Kita coba
mengedukasi Edukasi. ya ke masyarakat karena Itu kegiatan itu membahayakan bahaya, juga kan. iya, iya, Ya, iya. itu. Berarti ada ya edukasi untuk masyarakat ya Pak ya, karena ada, itu juga ada. sangat membahayakan loh Pak. Ada. Tiba-tiba ada balon udara Iya, kayak gitu. Ya kita juga udah menyampaikan juga untuk ke Pemda supaya mungkin ada peraturan ya. Untuk diterbitkan peraturan Pemda untuk itu. Ya coba edukasi lah Edukasi ke masyarakat. masyarakat ya, Iya. bahwa kegiatan ini walaupun memang mereka katakanlah tradisional ya mereka ya, untuk adatnya mereka kalau kalau lebaran Iya. lampion apapun balon Balon-balon ya seperti itu membahayakan sekali penerbangan. Kita sampaikan juga, dan memang juga ada sanksi di situ kalau memang melanggar, itu ada. Dan beberapa kita sempat PPNS kita turun untuk Oke ya. melakukan itu pembinaan. Pembinaan ke Iya. masyarakat. Iya. Berarti memang itu penting banget loh Pak itu Pak, karena kan juga ada balon, tiba-tiba ada balon udara mengganggu Iya. penerbangan banget. Betul. Udah berlangsung sejak kapan Pak untuk Kita mulai ya sejak 2016, 2017 kita udah mulai masuk itu sosialisasi itu mulai di wilayah kerja kita ya. Di Pekalongan, termasuk itu di Jogja, Semarang, di Kediri pun, di Jawa pun kita sudah melakukan sosialisasi itu. Di Ponorogo, di mana daerah-daerah yang kita sering temui itu, kita coba ke sana untuk edukasi dengan merangkul Pemda setempat, Pemkab setempat, seperti itu. Atau kelurahan, kecamatan, kita ajak semuanya. cek semua stakeholder juga Iya. terkait ya Pak ya, Iya, untuk memberikan pembinaan Betul. supaya Edukasi lah ya. edukasi ke masyarakat Iya. supaya nggak sembarangan Iya. untuk Sampai untuk itu kita melakukan itu kayak festival balon. festival balon. Iya. Itu acara Balon apa? bukan berarti tidak boleh ya, boleh kalau ditambatkan, bukan dilepas. Kalau dilepas kan nggak Oke. tergali, dia bisa kemana-mana kan, ditambatkan. Itu acaranya dari outbound Pak? Ya kita coba itu menggandeng Pemda setempat. Oh itu. iya, festival balon. Itu gimana konsepnya Pak? Ya kita nilai ada standarnya seperti apa nih, kita tentukan kan, keindahan warnanya seperti apa, besar kecilnya itu profesional enggak, seperti itu, kerjasama timnya seperti apa untuk menerbangkan balon itu. Oke, baik. Ini mungkin apa ya Pak, imbauan ke masyarakat terkait peran Bandara Juanda dalam supaya meningkatkan ekonomi di Jawa Timur. Baik, ya warga Jawa Timur ya, khususnya Surabaya, ayo kita menggalakkan ya, menggiatkan kita untuk jangan takut naik pesawat udara. Oke. Dengan kita naik pesawat udara paling enggak kan perekonomian kita, Ya. bandara kita akan tambah maju. Berarti seluruh sobat Jatim jangan takut naik pesawat, langsung aja ke Bandara Juanda, mau pergi kemana saja gitu Betul. ya Pak ya. Saya kira sampai saat ini pesawat adalah transportasi yang paling aman. Aman. Dan ketika kalian berkunjung ke Bandara Juanda, pergi lewat sini itu bisa menaikkan ekonomi di Jawa Timur. Jawa khususnya. Timur. Seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Baik, Bapak terima kasih atas waktunya Pak. Obrolan kita hari ini sangat seru sekali. Terima kasih juga, Nah, Mas Fandi. sebelum saya tutup podcast pada kali ini Pak, saya mungkin bisa Bapak memberikan closing statement kepada Sobat Jatim di sana Pak, silahkan. Oke, baik. Iya. Selamat siang Sobat Jatim. Saya Hendro Praetno dari kantor Otoritas Bandara 3 Juanda menghimbau pada masyarakat Jawa Timur khususnya untuk marilah kita mendukung, menggiatkan perekonomian Jawa Timur dengan dari sisi penerbangan adalah menggunakan pesawat udara, terus dari sisi yang lainnya adalah untuk meningkatkan perekonomian, terus jangan lupa jangan bermain balon, boleh Mas ya? Iya. Balon udara dan layang-layang. Terima kasih, itu aja Mas.
Oke, baik. Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya bisa berkunjung ke kantor otoritas Bandara Sama-sama, Wilayah Fandi. 3 Juanda Surabaya ini dan keren banget guys, soalnya di depan tuh langsung vibes-nya itu langsung pesawat-pesawat ya Pak ya. Kayak sedikit refreshment otak juga. Baik, Sobat Jatim, jika ada kritik saran bisa langsung komen di bawah dan juga materi podcast atau apa nih topik yang akan kita bawakan ke depan bisa langsung tulis ke kolom komentar. Dan pada akhir kata saya Yohanes Fandi dan Bapak pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.